Jumpa lagi di Jakarta TV. Saat banyak orang yang suka nonton di gadget, di smartphone, tablet, atau laptop buat nonton, TV tetap punya daya tarik tersendiri. Masih susah buat nyaingin kenyamanan nonton di layar yang besar ya. Nah, buat kalian yang ingin update teknologi tentang TV terkini dan mengetahui apa yang ada dalam salah satu TV tercanggih di tahun 2020 ini, cek pembahasan kali ini karena kita akan membahas sebuah Smart TV 75 inci dengan layar QLED beresolusi 8K, 8K dengan segudang fitur canggih dari Samsung. Ya, seperti biasa, kami kan bukan toko, kami nggak jualan, dan kalian pun bisa jadi belum terpikir untuk menyiapkan dana untuk beli TV high-end seperti yang satu ini. Oh, bukan yang belakang sana. Yang sana tuh monitor. Nanti TV-nya ada di tempat yang lain, nggak masuk ke dalam ruangan saya ini. Nah, kalau TV ini tuh sangat menarik untuk dibahas dari sisi teknologi yang akan dihadirkannya. Kenapa? Karena teknologi yang dimilikinya ini bisa jadi memiliki harga yang tinggi untuk sekarang. Akan tetapi sebagian besar teknologi terbaru ini akan terus dikembangkan dan pastinya akan hadir di TV yang lebih terjangkau di masa datang. Lihat aja TV 4K 10 tahun yang lalu harganya masih gila-gilaan. Sekarang sudah makin terjangkau, ya enggak? Jadi TV seperti Q950TS ini menjadi standar TV kelas atas masa kini dan akan jadi standar bagi TV secara umum di masa mendatang. Yuk kita cek apa aja kemampuan dan fitur-fiturnya. Untuk spesifikasi layar 75 inci, ini adalah layar QLED HDR10 Plus, resolusinya 8K 7680x4320 dikaliin tuh ya. Motion rate-nya 200, tinggi juga ya motion rate-nya ya. Dan audionya pakai Dolby Digital Plus 5.1 lengkap dengan woofer built-in. Smart TV ini menggunakan OS Tizen ya, dilengkapi dengan Bixby, konektivitasnya ada macam-macam, ada HDMI, USB, ada AV, ada LAN, digital audio RF, ARC sudah ada di sini. Ya, Wi-Fi 6, pakai AX di sini dan ada Bluetooth 4.2. Nah, kalau seandainya kalian beli TV yang satu ini atau mau masang TV yang satu ini ya, saya harus ingetin bahwa TV ini besar sekali dan berat. Iya, namanya juga 75 inci. Wajar, gede banget. Jika ruangan untuk TV ini ada di lantai yang atas, kalian harus memastikan bahwa kalian punya orang-orang untuk membantu mengangkat TV ini ke atas. Pastikan pada saat beli penjualnya udah menyertakan jasa pemasangan di tempat. Iya, kalau pasang sendiri akan sedikit repot ya. Untungnya Samsung emang memberikan free pemasangan untuk pembelian TV berukuran di atas 49 inci. Jadi untuk Q950TS 75 inci yang satu ini kalian akan bisa dapat layanan tersebut. Nah, ada dua cara masang TV ini. Yang satu adalah pasang ke dinding. Untuk pasang ke dinding, Samsung ini merancang desain yang unik, membuatnya menempel rata ke dinding. Ini namanya adalah no gap wall mounting. Jadi kelihatan nempel banget ya. Perangkat masangannya tenang, tersedia dalam paket penjualan. Jadi kalau dipasangin ya udah terima beres, ini nempel ke dinding dan membuatnya sangat rapih sekali dinding. Oke, yang kedua adalah meletakkan di atas meja. Bagi sebagian orang yang sudah punya meja TV, ya memang nggak mau repot-repot pasang di instalasi di dinding lagi, ya Samsung menyediakan dudukan khusus. Masalah dengan stand TV yang terbesar tuh biasanya kalau ditaruh di sisi kanan kiri standnya ya, ada kan standnya di kanan kiri gitu ya, itu bisa masalah dengan meja yang kurang lebar ya. Sementara itu stand yang di tengah yang seperti monitor itu biasanya ringkih biasanya ya. Tapi Q90TS ini datang dengan stand super kokoh dan berposisi di tengah ya, seperti monitor jadinya. Membuat TV sebesar ini bisa berdiri stabil dan kokoh. Kemudian ada lagi yang namanya One Connect Box. Ini adalah solusi Samsung agar instalasi TV tetap rapi. Sisi layar dari Q90TS ini hanya memiliki satu konektor yang nanti akan kita bahas. Nah, Samsung menyediakan kotak yang disebut One Connect Box ini. Kotak ini memiliki beragam konektor. HDMI, koaksial untuk antena, audio, power, dan lainnya ada di sini ya. Kotak ini dihubungkan ke TV dengan kabel bernama One Invisible Connection. Jadi di TV cuma ada satu koneksi ya untuk One Invisible Connection ini. Kabel ini adalah kabel transparan ya, udah cuma satu, transparan pula, panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter. Ini membuat tidak ada banyak kabel menjuntai di mana-mana. Kalau kalian sembunyikan One Connect Box-nya misalnya di bawah gitu ya, ketutup,
nggak kelihatan, cuma ada satu kabel doang naik ke atas ke TV-nya. Itu pun kalau kalian pakai stand, jelas kabelnya akan hilang sama sekali nggak kelihatan. Kalau itu tertempel di dinding, kalian masih bisa menyamarkannya karena ini modelnya transparan kabelnya. Si One Connect Box ini memiliki 4 HDMI input ya, dan salah satunya adalah HDMI input untuk 4K 120Hz. Buat kalian yang ngincer konsol kelas atas atau terbaru, tahu dong gunanya ini buat apa ya. Lalu ada LAN atau Ethernet untuk internet. Ini preferensi kami untuk konektivitas tanpa hambatan. Ada 3 USB port dengan penanda support drive apa aja. Bahkan ada satu yang ditandain support hard disk ya. Jadi kalau mau masang hard disk eksternal di tempat yang itu, jangan di tempat yang sebelah-sebelahnya lagi. Kemudian ada RF, ini untuk masang kabel atau antena analog digital. Lalu ada digital output optical, ada composite audio input dan konektor power. Lalu konektor ke One Invisible Connection tadi. Nah uniknya Smart TV ini sudah pakai konektivitas Wi-Fi 6, jadi sangat cocok buat kalian yang sudah punya router Wi-Fi 6 atau cocok untuk alasan kalian mencari router Wi-Fi 6. Karena itu akan menjadi konektivitas wireless terbaik yang bisa diperoleh saat ini. Ya katakan TV-nya jaraknya terlalu jauh dari router, ya kalian pakai Wi-Fi 6 jelas ini akan lancar sekali. Nah, dari sisi penampilan kita nggak bisa bilang banyak mengenai TV ini, nggak ada yang banyak yang bisa dibahas. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari depan, ini hanya kelihatan layar doang. Jadi kalau terpasang di dinding terutama ya, permukaan TV ini hanya layar aja, 99% layar aja. Kalau dipasang di atas meja tentu kalian akan melihat ada stand di tengah seperti kita udah bahas tadi ya. Dan One Connect Box ini nggak kelihatan karena ya harusnya memang benda satu ini disembunyikan. Jadi secara keseluruhan penampilannya sangat mengutamakan konten di dalam layar. Ini sebabnya Q90TS ini juga punya ambient mode plus. Dengan sedikit pengaturan, TV ini bisa menyatu dengan ruangan menjadi ornamen dalam ruangan kalian. Keren banget, bahkan kalian bisa nyetel warnanya sesuai dengan warna dinding jika dibutuhkan. Nah, bicara soal warna, Q90TS ini menggunakan layar QLED ukuran 75 inci dengan resolusi 8K. Resolusi ini harus memproses 33 juta pixel dalam satu frame ya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan quantum processor 8K. Oke, kalian mungkin mempertanyakan apa keunggulan layar QLED dibanding OLED? Karena di kelas segini ada layar OLED, ada layar QLED ya. Pada umumnya keunggulan layar QLED adalah pada brightness atau tingkat kecerahan yang bisa sangat-sangat tinggi. Ini membuatnya cocok dipasang bahkan di ruangan yang ada jendela besarnya. Hal yang menarik adalah jika diposisikan di ruangan berjendela, sistem ini akan secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar dengan kondisi ruangan. Ya, TV ini punya sensor cahaya. Iya, jadi Anda tidak akan merasa bahwa TV ini terlalu terang pada saat nonton di malam hari dan tidak terlalu gelap pada saat nonton di siang hari. Ya, yang perlu diketahui dari desain QLED, QLED ini memang dirancang untuk menampilkan kontras rasio yang tinggi. Caranya adalah dengan menggunakan pencahayaan langsung dari sisi belakang. Jadi lampunya QLED ini ada di belakang. Kalau yang lain tuh biasanya di belakang tuh cuma papan pantul. Ini lampunya benar-benar di belakang. Dengan adanya 32 zona pencahayaan dari belakang, Samsung nyebutnya Direct Full Array 32X gitu ya. Nah, TV ini jadi bisa mematikan area mana yang gelap. Ya, jadi kan model layar seperti ini adalah sebuah filter terbesar di depan yang menampilkan gambar tanpa punya pencahayaan. Filter ini disinari oleh cahaya dari belakang. Nah, kalau ada tempat-tempat posisi yang gelap, nah si TV ini tinggal mematikan lampunya di belakang. Jadi filternya mungkin udah gelap gitu ya. Tapi kalau filternya dibikin gelap, lampu dari belakang masih membuat dia agak sedikit pendar. Kalian pasti sering lihat di TV ya, hitam tapi kok nyala gitu. Nah, kalau ini hitamnya bisa dimatikan lampunya dari belakang. Ini adalah metodenya si QLED untuk bersaing dengan OLED, yang dimana di OLED pasti hitamnya juga hitam, mati, gelap gitu ya. Nah, Samsung pun menjanjikan adanya 100% color volume dengan quantum dot. Apalagi ini bikin pusing nggak? Nggak, tenang gini. Yang dimaksud adalah TV ini bisa menampilkan warna dengan gamut DCI P3 secara konsisten. Nah, gini, layar biasa itu udah banyak lah yang bisa DCI P3 gitu, ada di laptop, di monitor itu udah biasa DCI P3 gitu katanya ya. Tapi yang tidak pernah disebutkan adalah DCI P3-nya itu bisa dipenuhi pada saat kecerahannya seberapa. Bisa jadi pada saat terang sekali DCI P3 tidak terpenuhi karena warna paling terangnya sudah hilang. Nah, dengan layar yang satu ini, di TV QLED 8K ini, DCI P3-nya akan tetap terjaga dari kondisi setting paling gelap sampai paling terang. Ini yang disebut oleh Samsung sebagai 100% color volume. Oke, hal lain yang menarik dari TV QLED ini adalah viewing angle. Umumnya layar dengan sistem yang ada lapisan-lapisan filternya begini ya, itu akan mudah berubah tampilannya saat dilihat dari sudut yang tidak tegak lurus. Tapi Samsung menjanjikan bahwa Q90TS ini
tampilannya akan tetap konsisten walaupun kita lihat dari sudut yang miring ya, dan memang ya seperti itu, kita lihat dari sudut miring tetap nyaman ya. Oke, layar sebesar ini tentunya asik kalau dipasang dengan konsol gaming. Ingat bahwa konsol gaming tahun 2020 dirancang untuk mengakomodasi layar 120 Hz dengan dukungan 4K, 8K. Itu membuat spesifikasi Q90 ini jadi ya cocok banget ya. Samsung udah nyediain game mode dengan Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, kemudian ada surround sound dan dukungan input 4K 120Hz pada HDMI port keempat di TV yang satu ini. Jadi sepertinya ini adalah HDMI 2.1 ya. Jadi TV ini sangat memikirkan konektivitas masa depan. Oh ya, dia juga punya yang namanya support terhadap AMD FreeSync Premium kalau dibutuhkan. Sayangnya kita nggak bisa nyoba pakai konsol yang paling baru karena saat film ini dibuat belum dijual di negara sekitar Indonesia ya. Oh ya, bicara soal layar, salah satu alasan Samsung milih QLED dibandingkan AMOLED atau OLED adalah untuk daya tahan jangka panjang terhadap burn-in dan dari efek pola penggunaan TV. Sebuah TV itu bisa menampilkan logo yang sama terus-terusan di pojokan gitu pada saat nonton film atau nonton TV. Siaran TV pun begitu ya. Nah, atau ya, drama mungkin ya, itu bisa ada satu logo mungkin di pojokan ada terus-terusan. Bisa jadi seperti itu. Gaming, TV ini juga bisa digilir, kalau TV namanya TV keluarga bisa digilir rame-rame. Dan menunya tuh akan mirip terus ya. Ini menyeramkan sebetulnya buat sebuah TV kalau misalnya dia gampang terjadi burn-in. Dipadukan dengan penggunaan TV yang biasa di atas 5 tahun, bahkan mungkin 7-10 tahun kalau masih hidup gitu ya, Samsung merasa bahwa QLED adalah pilihan yang paling tepat untuk sekarang. Kita tahu Samsung banyak pakai AMOLED untuk di smartphone. Nah kalau di TV, dia nggak mau ambil resiko karena cara penggunaannya memang beda sekali. Kalau di smartphone kan dikit-dikit dimatiin. Kalau di TV itu bisa nyala berjam-jam. Itu agak beda. Tapi tentunya itu yang terjadi saat ini. Tentunya kan teknologi masih berkembang ya. Bisa terjadi ada perubahan-perubahan ke depannya. Kita lihat nanti. Tapi untuk sekarang Samsung memilih QLED. Nah, sekarang mari kita bahas soal resolusi 8K-nya. Kan banyakkan konten sekarang tuh Full HD atau 4K. Setidaknya tahun 2020 masih seperti itu. Oke, smartphone banyak yang udah bisa bikin video pakai 8K, ngerti-ngerti. Tapi saya jamin kalian masih jarang pakai, ya karena boros banget ya. Bagi kami, adanya resolusi 8K ini menjadi jaminan si TV bisa tetap relevan dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Tapi untuk sekarang apakah ini jadi mubazir atau malah nggak bisa dimanfaatkan? Nah, di sini hadir kemampuan spesial dari Quantum Processor 8K ini. Prosesor ini bisa menganalisa konten HD sampai 4K dan meningkatkan resolusinya hingga menampilkan detail yang mendekati atau menyerupai 8K. Proses ini bekerja dengan AI dan berlangsung secara otomatis. Ini membuat kita nonton video-video yang Full HD atau bahkan HD itu tetap terlihat oke di layar ini. Sebab kalau tidak dengan layar 8K, video-video dengan resolusi rendah itu akan terlihat buram tentunya ya. Nah, sebagaimana seharusnya proses ini tidak diberlakukan saat TV dikoneksikan ke PC dan juga tidak berlaku pada saat game mode ya. Jadi TV ini bisa menampilkan tampilan yang tetap baik walaupun konten kalian bukan 8K. Nah, sekarang mari kita bahas soal audio. Sebuah TV kelas ini sewajarnya tidak usah nambahin speaker lagi dan langsung bisa dinikmati audionya. Ya, Q90TS ini memiliki kemampuan Dolby Digital Plus dengan decoder Dolby 5.1. Tapi ini cuma awal dari spesifikasi audionya ya. Sistem speakernya ini memiliki sound output 70 watt RMS, bukan PMPO. RMS. Ini membuat kita kesulitan pas ngetes tanpa gangguin tetangga tentunya. Oke. Oh ya, sistem audio TV ini juga dilengkapi dengan woofer di bagian belakang. Semua speaker ini diposisikan sedemikian rupa agar bisa menghasilkan efek objek tracking. Apalagi nih. Oke, dengan layar besar dan jarak menonton yang mungkin dekat sekitar 3 meter, kalian akan merasa bahwa layar ini hampir memenuhi seluruh pandangan kalian. Dengan objek tracking audio, jika ada objek yang bergerak di dalam layar dan mengeluarkan suara, ya, kalian bisa merasakan suara itu benar-benar berasal dari objek itu. Jadi ngikutin, kalau ada yang muter-muter ya diikutin suara yang muter-muter di layar. Tidak sekedar efek kanan kiri saja. Bicara soal audio, mengingat TV ini harusnya memang ada di rumah ya, dan bisa aja ada gangguan suara-suara. Jadi Samsung menyertakan yang namanya Active Voice Amplifier. Jadi misalnya kita sedang nonton drama atau berita gitu ya, tiba-tiba ada yang menghidupkan mixer atau ada yang menghidupkan bor misalnya di sekitar rumah ya. TV ini akan berusaha memperjelas suara manusianya. Jadi suara percakapannya akan diperjelas supaya kita tetap bisa mengikuti konten yang sedang kita tonton. Jadi dialog dalam drama ditonton akan tetap jelas. Ibu-ibu ada yang mau nonton drama sambil pakai mixer?
Bisa, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Oke, mari kita lihat menunya TV ini. Bisa lihat ya kalau menu dibuka, dia nggak mengganggu kontennya. Nah, ini ada ambient mode di sini. Kemudian ini ada apps ya. Lagi-lagi sampai sini juga masih belum terganggu. Konten masih bisa kelihatan. Ada search di situ. Ada source pilihan inputnya apa aja. Kemudian di settings, manual. Ada intelligent mode di sini. Ada dynamic picture mode. Kita bisa pilih picture mode di sini. Ada standard juga. Ada natural juga. Ada movie di situ. Lalu buat content creator, ini ada filmmaker mode bahkan di sini ya. Oke, kemudian ada ini buat audionya, kemudian ini buat TV speaker pilihannya apa aja, ada game mode-nya, ada subtitle di situ, ada timer, ada network pilihannya, device care, kemudian all settings kita lihat settingnya ya, ini ada setting pictures di sini, lengkap settingannya ya. Kemudian ada sound juga di sini, ada expert settings kita lihat ya, ada broadcasting, ada general, ini banyak banget pilihan-pilihannya di sini juga. Kemudian ada support tentunya dan ada terms and privacy di sini. Ya, memang menu TV ini lengkap banget. Jadi kalian memang butuh waktu untuk mempelajarinya supaya kenyamanan nontonnya tuh optimal. Nah, remote control tentunya adalah pengendali utama TV. Satu hal yang kalian bisa pastikan nih, kalau kalian megang remote ini tanpa mengetahui TV-nya yang mana, kalian saya jamin udah bisa membayangkan bahwa TV ini jelas kelas atas. Penampilan ini seperti dibalut dengan aluminium, cuttingnya super halus, bodinya yang kokoh. Ini sangat menggambarkan seperti apa TV yang dipasangkan ke si remote ini. Jelas bukan TV 3 atau 4 jutaan. Remote ini mewah. Pengendalian dengan remote ini terasa sangat menyenangkan karena presisi dan tombol-tombolnya cukup lengkap ya. Meskipun penampilan terkesan minimalis. Di padnya solid, volume up and down, program up and down itu bentuknya juga minimalis dan keren. Bahkan buka baterainya aja bikin kami tersenyum. Kami mengira bahwa mekanisme sliding untuk bukanya itu ya, itu ada akan memperlihatkan tombol lagi. Ternyata hanya memperlihatkan baterai aja. Sangat mewah sekali untuk buka baterai doang. Nah, apabila remote-nya susah ditemukan atau malas menjangkau remote, ayo ngaku. Sering kejadian kan? Bener kan? Pastikan bahwa app SmartThings dari Samsung itu sudah terpasang dan terhubung ke TV ini. Anda akan dapat mengendalikan TV ini dengan mudah tanpa remote melalui Wi-Fi. App ini bahkan bisa menyalakan dan mematikan TV. Oke, dalam penggunaan, satu hal yang sangat berbahaya saat mencicipi TV 8K kelas atas ini adalah saat pertama kali melihat demo video 8K-nya. Di hari-hari pertama kami hanya terpaku dengan demo video 8K ini dan melihat detail dari jarak dekat. Aduh, rasanya tuh luar biasa. Dilihat dari dekat aja tuh muka orang masih kelihatan. Ini membuat kami merasa bahwa jarak tontonan yang paling seru dan nyaman untuk versi 75 inci ini adalah sekitar 3 meter di depan TV. Anda akan merasa layar ini jadi imersif, kayak masuk kalian ke dalam TV ini gitu ya. Dalam jarak ini pun detail masih terlihat tinggi sekali dan fitur object tracking yang di audio tadi akan sangat terasa efeknya. Muter konten Netflix, Amazon Prime bukan masalah, tinggal ngisi username passwordnya dalam aplikasinya. Hanya saja kalau kalian nonton film yang layaknya ada di bioskop, pastikan kalian menggunakan mode movie. Tanpa mode tersebut, tampilan akan dibuat menyerupai tampilan dengan frame rate yang tinggi. Ini mengubah sebuah film yang sinematik menjadi kurang menarik seperti film dalam tanda kutip murah gitu ya. Meski demikian, teknologi frame rate tinggi ini memang lebih mahal sebetulnya ya. Tapi ya efek sinematik 24p itu ya, atau 24 frame per second itu yang membuat film bioskop terasa bioskop banget. Nah, kalau kalian nonton film kartun atau animasi, setting dynamic aja. Setting dynamic ini akan membuat film tersebut pindah ke dimensi yang berbeda. Jadi keren banget ya. Warnanya akan vibrant dan cemerlang sekali. Hal yang sama bisa kita nikmati untuk tipe film yang dokumenter, yang tidak membutuhkan efek-efek sinematik. Tentunya ini dikembalikan kepada penggunanya ya. Kalau kalian suka nonton movie dengan tampilan refresh rate tinggi dengan pengaturan dynamic ala CQ 950 TS ini ya tentu pakai aja, nggak ada masalah. Kita nggak ngelarang kok ya. Salah satu fitur yang kita suka dari Smart TV adalah casting. Tentu aja Q90 TS juga pasti punya fitur casting ya. Tapi bukan sekedar casting. Ya, kita bisa menggunakan app dari smartphone dan melakukan casting ke TV ini. Ya, kita bisa nikmatin konten YouTube misalnya lagi nonton di handphone, lalu kita mau pindahin ke TV. Bisa banget, nggak ada masalah gitu. Dengan smartphone Samsung, kalau ada konten yang belum bisa di casting pun, seperti misalnya Disney Plus saat ini belum bisa di casting, kita bisa tetap nampilinnya. Pakai apa? Pakai Smart View. Ini adalah mode mirroring unik yang membuat tampilan smartphone bisa dimatikan saat kita lakukan mirroring. Jadi
Jadi nggak usah dua-dua layarnya nyala. Ada beberapa pilihan bentuk untuk Smart View ini yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Samsung TV ini bahkan support AirPlay dari iPhone. Menarik ya. Nah, bicara soal casting konten dari smartphone ke TV udah biasa. Gimana kalau sebaliknya? Pernah nggak mimpin bahwa kita lagi nonton TV, mungkin siaran TV-nya yang pakai koneksi antena gitu ya, di ruang tamu, terus aduh ngantuk nih, mau pindah ke kamar aja atau mau pindah rebahan di kamar. Mau mindahin ke TV atau ke tablet, bisa nggak? Bisa kalau pakai TV yang satu ini. Pengguna Samsung bisa memanfaatkan fitur Smart View untuk mindahin konten dari TV ke smartphone atau ke tablet. Sementara itu, kita bisa pakai Smart Things untuk mindahin tampilan TV ke smartphone gitu ya. Nah, kalau pakai Smart View, kita tinggal tarik aja menu drop down dan milih Smart View untuk mindahin tampilan TV ke layar smartphone atau tablet. Nah, kalau pakai Smart Things, kita bisa pakai menu di dalamnya ya. Jadi, sekarang saya bisa pindahkan tontonan MotoGP saya atau tonton bola saya yang tadi dari layar besar, mungkin ada perpanjangan waktu atau gimana. Jadi saya bisa dengan mudah mindahin siaran nonton MotoGP atau nonton sepak bola dari TV ke tablet atau smartphone dan nonton di tempat yang lain. Mungkin sambil tiduran di kamar, bisa, nggak ada masalah gitu ya. Dalam mode ini, TV itu jadi penerima siaran TV ya dari antena misalnya dan mengalirkan video via jaringan WiFi lokal. Di sini router yang baik memang akan jadi cukup berpengaruh. Nah, TV yang satu ini juga menjadi solusi dari masalah mau lihat isi smartphone tapi mau nonton TV juga. Kondisi di mana kita nonton tapi sedang nungguin kabar via WhatsApp misalnya gitu ya, atau mungkin email. Ini membuat kita jadi nggak nonton dengan konsen, berpotensi kelewatan notifikasi juga. Jadi tergantung lagi ngapain. Mau lagi kebanyakan nonton, ke HP-nya nggak dilihat. Kebanyakan lihat HP, ya yang ditonton jadi kita nggak konsen. Nonton bola misalnya, siaran live mungkin gitu ya. Solusi untuk ini adalah multi-view. Kita bisa menyematkan isi smartphone di layar dengan mudah. Oke, picture-in-picture bukan hal yang baru. Yang berbeda adalah ini dilakukan tanpa kabel. Menggunakan smartphone Samsung bahkan lebih canggih lagi. Jadi bisa melakukan tap view. Cukup dengan nempelin smartphone ke TV, kita bisa melakukan mirroring dengan mudah dan cepat. Jadi kita bisa memindahkan tampilan dari smartphone ke TV dan dari TV ke smartphone. Canggih ya. Nah, bicara soal TV, tentunya Smart TV ini support tayangan TV lokal, bisa analog, bisa digital, karena udah support DVB-T2 ya. Ini penting, namanya juga TV. Ya, TV yang satu ini emang smart, tapi sebuah Smart TV belum lengkap kalau kita belum bisa install aplikasi tentunya. Dengan OS Tizen dari Samsung, kita bisa melakukan instalasi beragam aplikasi. Tapi app-nya nggak cuma buat nonton doang ya, ada banyak yang lain termasuk bahkan gaming. Ya, kita bisa install beberapa game unik di Samsung TV yang satu ini, lumayan lah buat ngisi-ngisi waktu luang rame-rame ya. Nah, sebuah TV yang smart tentunya belum cukup baik tanpa voice assistant. Samsung juga menyematkan Bixby ke dalam TV ini. Jadi kita bisa minta Bixby untuk mencari aplikasi, cari jawaban dari internet, dan sebagainya. Bahkan dengan memberikan perintah suara saja. Kita juga bisa minta dia melakukan beberapa fungsi Smart TV ini juga loh. Uniknya, kemampuan voice ini juga bisa dimanfaatkan untuk ngisi form dan kolom pencarian. Sebelumnya kami udah hampir mau protes karena kita nggak nemuin keyboard virtual di aplikasi Samsung. Tapi kami menemukan bahwa untuk hampir setiap isian kita bisa mencet tombol mic doang dan mengisi pakai suara. Nah, sekarang saatnya buat gaming. Tampilan besar ini memang nyaman sekali buat gaming dan menyenangkan sekali, kualitasnya tinggi banget ya. Kami emang sayangnya belum bisa masang konsol 2020 terbaru ya. Tapi kita pasang ke sebuah PC kelas menengah atas. Dan menikmati tampilan ini luar biasa maksimal rasanya gitu ya. Nah, bagaimana konsumsi dayanya? Dari sisi konsumsi daya, kita mencatat penggunaan daya maksimal itu ada di kisaran 400-an watt di mode dynamic. Sementara itu, mode movie itu akan mengkonsumsi daya terendah di kisaran 130 watt sampai 280 watt bergantung pada konten apa yang ditonton. Oke, harga. Saat video ini dibuat, Samsung QLED 8K 75Q950 TS ini dijual dengan harga kisaran 100 juta rupiah. Tentu aja, ini adalah harga yang sangat-sangat premium untuk sebuah TV. Tapi, apa yang kalian harapkan sih dari sebuah Smart TV 75 inci yang menghadirkan semua teknologi terkini, bahkan teknologi yang mungkin nanti akan jadi baru di masa depan? Kesimpulan, pertama-tama, kami akan menyampaikan kekesalan kami pada pihak Samsung karena sudah meminjamkan TV ini selama beberapa minggu. Saya secara pribadi sebenarnya berharap Samsung nggak meminjamkannya, karena kalau dipinjamkan berarti harus dikembalikan. Sementara waktu 2-3 minggu ini cukup untuk merusak persepsi kami terhadap apa itu TV yang baik dan apa itu TV yang berkualitas tinggi.
Ini membuat kami merasa amat sangat berat melepas kepulangan TV yang satu ini. Terlepas dari itu, kami merasa bahwa TV flagship Samsung ini emang terasa Samsung banget. Ya, kita sudah lihat bagaimana Samsung menghadirkan Galaxy Flip dan Fold untuk dorong teknologi agar bisa cepat diadopsi. Kini, kami melihat bagaimana Samsung mendorong teknologi TV yang bisa memberikan kenyamanan maksimal dan teknologi tercanggih bagi penggunanya. Apakah TV ini tanpa celah? Tentu tidak mungkin. Selalu ada celah untuk perbaikan. Misalnya, posisi menu pengaturan layar dan audio itu sebetulnya butuh shortcut agar lebih nyaman dalam penggunaan keseharian. Walaupun kita bisa aja tinggalkan setting ke intelligent mode aja dan menikmati kemampuan AI-nya. Bisa gitu ya. TV ini berat dan besar, membuat instalasinya memang sedikit lebih sulit. Untungnya ada free installation dari Samsung. Nah, kemudian belum ada beberapa app seperti Disney Channel emang dirasa sebagai bagian yang perlu diperbaiki atau diupdate aja sih ya. Lagi pula di luar negeri sudah ada beberapa region di mana Disney sudah dimasukkan ke dalam TV Samsung ya. Selain itu, TV ini juga sudah support fitur mirroring. Jadi kita tetap bisa nonton Disney Plus sih, nggak ada masalah. Desain TV ini memiliki desain impian. Sebuah TV yang membuat kita hanya mikirin bagaimana cara menyembunyikan satu kabel transparan aja agar semua kelihatan rapi. Sangat rapi dengan sangat keren dengan tampilan muka tanpa bezel. Dia nggak kelihatan lah bezelnya ya, walaupun ya masih ada sedikit tipis banget. Sementara itu di sisi layar kami nggak bisa banyak protes. Bagi kalian yang ingin meletakkan TV ini di ruangan dengan banyak jendela, layar cepat kilat adalah solusi terbaik. Selain itu kualitas gambar yang ditampilkan juga kelas atas. 8K dengan AI upscale membuat penonton bisa menikmati TV 8K ini terlepas dari resolusi asli konten yang ditonton. Dari sisi audio tanpa soundbar pun TV ini sudah sangat baik. Hanya saja penambahan soundbar akan membuat TV ini jadi lebih baik lagi karena soundbar bisa berkolaborasi dengan speaker-speaker yang ada dalam TV ini. Dari sisi pengendalian kami rasakan remote-nya sangat menyenangkan, sementara itu aplikasi pendukungnya pun membuatnya jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Saat menggunakan ekosistem Samsung sendiri, kita merasakan kenyamanannya akan jadi lebih maksimal. Mindahin konten dari smartphone ke TV atau dari tablet ke TV atau sebaliknya itu bisa dilakukan dengan mudah sekali. Secara keseluruhan TV yang satu ini cocok untuk mereka yang menginginkan sebuah TV dengan kualitas fitur kemampuan tertinggi dari Samsung. Sebuah TV yang seharusnya bisa dipakai bertahun-tahun dengan tingkat kenyamanan yang tetap maksimal dengan teknologi yang tidak mudah tertinggal, bahkan lebih dari 5 tahun ke depan. Saya Deddy Irfan, jaga TV.